A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul termulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik, saya Muhammad Widaksan mewakili penyelenggara acara ini, yaitu Grup CC and Friends dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Ustadz Piponur LC dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kajian bahasa Arab ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-29. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube Sesi and Friends. Dan apabila ingin berinfak untuk pendanaan kajian ini dapat disalurkan ke rekening BSI 1001 17 01 atas nama Ibu Yasinta. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan Ustadz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita di pagi hari ini nikmat keimanan dan keislaman. Kemudian tak lupa pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini juga kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir di majelis-majelis ilmunya Allah. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dan kita dengarkan dan kita simak bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi semuanya. Oke, kemudian salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman. Oke, Alhamdulillah kita sudah masuk di pekan ke-28 ya. Kalau ke pekan ke-27 itu kemarin kita murojaah. Nah, ini dia adalah bagian yang terakhir ya. Sebenarnya oke, pertemuan kedua-9 ya, mohon maaf. Berarti salah pertemuan kedua-9 karena dua kali kita murojaah. Oke. Pertemuan kedua-9, oke, ini adalah materi bagian isim yang terakhir. Sebenarnya masih ada dua atau tiga kurang lebih, tapi itu agak karena sudah dibahas sebelumnya sebenarnya. Tapi ini yang penting juga, makanya ini yang saya terakhir. Kemudian kalau sudah selesai ini kita masuk ke kata kerja. Bagaimana perubahan kata kerja dari satu menjadi dua menjadi tiga dan bagaimana kalau banyak ya. Oke, makanya kita bertahap. Insya Allah namanya kita menuntut ilmu ya kita bertahap. Tidak ada yang lahir dalam keadaan pintar ya. Ulang, tidak ada yang lahir dalam keadaan pintar. Semuanya berproses bertahap. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita istiqomah dalam majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian kita masuk ke pekan ke-29 ya, isim berdasarkan tanwinnya, bagian pertama. Ya, pertemuan ke-29 al-ismu bin nazari ila at-tanwin ya. Nah, kata benda ditinjau atau berdasarkan dari tanwinnya. Oke, ternyata kalau secara garis besar ya, ternyata dalam kata benda atau isim yang kita kenal dalam bahasa Arab itu ada yang bertanwin, ya tanwin yang seperti biasa kita baca, dhammatain, fathatain dan kasratain atau un an in. Ya, kitabun, kitaban, kitabin, Muhammadun, Muhammadan, Muhammad. Ternyata di dalam bahasa Arab tidak semua kata itu tanwin ternyata, kata benda ya. Ternyata ada juga yang tidak tanwin, ghairu munsharif ya, ghairu munsharif. Jadi adapun yang ghairu munsharif ada beberapa dan bisa kita ketahui dengan beberapa kriteria atau cirinya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu dan kita bagi karena mungkin ini bisa dua pertemuan atau tiga pertemuan karena lumayan ya. Oke, itu ya. Al-ismu bin nazari ila tanwin. Nah, ini jadi saya buat bentuknya bola-bola. Jadinya bolanya kayak begini ya. Mungkin bisa dipaham. Oke. Karena saya pakai masih Word 2007. Ya. Al-ismu bin nazari ila tanwin, kata benda ditinjau dari tanwinnya ya. Nah, tanwin itu ada dua. Kita ke kanan dulu, ghairu munsharif. Nah, ghairu itu artinya tidak atau belum ya. Nah, seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ghairil maghdubi ya.
Tidak dimurkai. Nah, berarti munsharif atau tanwin itu sama dengan munsharif. Jadi kalau mau dibilang apa itu tanwin, ya tanwin tidak bisa dibahasa Indonesia kan ya. Makanya di awal-awal saya pernah sampaikan ada beberapa kata dalam bahasa Arab itu tidak bisa dialih bahasakan atau diterjemahkan ke dalam bahasa tertentu, terutama ke bahasa Indonesia. Contohnya tanwin, ya tidak bisa kita ubah ke bahasa Indonesia. Ya, oke. Tanwin, ada yang kanan dulu, gairu munsharif, tidak bertanwin. Jadi munsharif itu kalau ditanya apa artinya ya tanwin juga kalau menyesuaikan dengan materi kita hari ini, ya munsharif. Nah, kemudian yang sebelah kiri munsharif. Nah, berarti kalau munsharif ya tanwin. Apa itu tanwin? Ya tanwin, domatain, fathatain, dan kasratain. Tidak bisa diterjemahkan. Ya, oke. Kita ke kiri dulu karena mudah. Tanwin terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kita ambil dulu ya. Sebenarnya gairu munsharif atau panjang. Yang kedua adalah munsharif. Yang keduanya dulu. Munsharif itu tanwin. Ya, terbagi menjadi tiga. Ada domatan. Nah, kalau sebenarnya tulisannya itu domatan. Hanya orang Indonesia bilangnya domatain. Ya. Itu kan musanna. Kita sudah belajar musanna ya. Ani dan aini. Contohnya babani, babaini. Kenapa babani? Karena jadi subjek. Kenapa baba ini jadi objek atau masuk huruf jar? Yang selalu kita sebut adalah apakah dia bentuknya dia jadi objek atau dia masuk huruf jar. Sebenarnya mohon maaf ya salah sebenarnya kita bilang domatan. Yang benar adalah domatan. Tapi tidak masalah karena sudah menjadi bahasa Indonesia dan sudah dikenal, sudah terbiasa orang Indonesia bilang domatan ya sudah mau diapa. Ya, domatan itu maksudnya dua doma. Nah, Muhammadun, kitabun, madrasatun. Jadi matiun. Oke. Kemudian fathatan atau kita kenal fathataini. Sama sih sebenarnya. Hanya beda kedudukannya ya. Nah, jadi yang Muhammadun berubah menjadi Muhammadan, kitabun, kitaban, madrasatun, madrasatan. Kemudian yang terakhir adalah kasrotani atau yang dikenal kita kasrotain. Nah, yang tadinya Muhammadun berubah menjadi Muhammadin. Kitabun berubah menjadi kitabin. Madrasatun berubah menjadi madrasatin. Jadi mudah ya. Insya Allah mudah ini kalau yang munsharif. Nah, domatan, fathatan, dan kasratan. Atau domatain, fathatain, dan kasratain. Adapun gairu munsharif harus kita teliti. Bukan susah, tapi kita teliti. Ya, kita teliti dari segi kriteria yang masuk ke dalam gairu munsharif. Tidak bertanwin. Ya, yang pertama adalah secara garis besar nama wanita yang ada di Arab sana. Walaupun dia bukan Arab, tapi nama itu sudah sering dipakai oleh orang Arab. Ya, nah, contohnya siapa sih? Fatimatu. Ya, Fatimatu. Nah, tidak boleh bilang Fatimatun. Nah, tidak boleh bilang Fatimatun. Nah, kemudian yang kedua Zainabu. Nah, Zainabu tidak boleh bilang Zainabu. Indonesia mudah. Nah, kalau Fatimah tuh jadinya Fatimah dimatikan. Kalau Zainabu jadinya Zainab. Itu kan bahasa Indonesia. Karena kita belajar bahasa Arab ya kita harus tahu oh ternyata semua nama wanita yang dipakai Arab asli atau yang dipakai oleh orang Arab sono ternyata tidak domah. Tidak domatain ya. Nah, tidak tanwin maksudnya. Hmm. Kecuali satu nama ya Hindun nanti kita bahas satu-satu. Kecuali satu nama perempuan Hindun. Kalau Hindun itu nanti kita siapakah itu ya Hindun. Oke, ada juga yang nama non Arab tapi dipakai Arab. Contohnya Maryam, surah Maryam ya. Coba kita perhatikan nama tulisan Maryam. Maryam itu selalu dipakai domah. Nah, tidak mungkin dibilang surah Maryamun. Pasti Maryam. Kita lihat saja Al-Quran. Maryam. Ya. Maryam. Kenapa bukan Maryamun? Nah, sudah terjawab. Gairu munsharif. Apa artinya? Tidak bertanwin. Ya. Jadi semua nama Arab yang dipakai wanita Arab di sana atau yang walaupun bukan Arab dulu, nah, tapi dipakai nama Arab ya, maka dia tidak apa namanya domatain atau tidak bertanwin. Ya. Nanti nama-nama apa saja ya kita bahas. Kemudian yang kedua adalah nama laki-laki atau nama pria yang diakhiri tak marbutoh. Jadi kan biasanya kita belajar kalau yang diakhiri tak marbutoh itu kan muannas, ya. Tapi tidak semua nama perempuan harus ada tak marbutohnya ya. Seperti Zainabu, apa Mariamu, Zainabu dan Mariamu apakah dia laki-laki? Tidak. Jadi tidak. Tapi identik ya tak marbutoh itu identik dengan perempuan. Apa nama perempuan? Tapi tidak semua nama perempuan ada tak marbutohnya. Oke. Begitu pula di laki-laki itu ada ternyata lebih banyak yang tidak pakai tamar buto dan sedikit yang pakai tamar buto. Jadi bisa dihafal sebenarnya. Bisa saja nama sahabat, ya, nama sahabat atau nama tabiin dan seterusnya. Contohnya Hamzah tuh paman Nabi. Nah, kita biasanya kan matikan enak sekali Hamzah, ya.
Nah, kalau di Sulawesi jadinya Anca. Jadi semua nama Hamzah dipanggil Anca. Ya, itu nama panggilannya, ya, nama aliasnya. Hamzatu atau Hamzah. Nah, kemudian Tolhatu. Indonesia bilang Tolha. Salah satu sahabat Nabi ya. Tolha. Jadi semua nama pria, tapi ingat-ingat sedikit ya. Nah, semua nama pria yang diakhiri dengan ta marbuthah. Dan ini sedikit dan bisa dihafalkan. Oke, kemudian yang ketiga ini yang paling banyak, non Arab. Nah, kita ini Ajami seperti nama saya Pipo dan seterusnya, Widya kan Widya Aksan ya kan. Kalau Aksan kan bahasa Arab, jadi campuran dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Nah, kemudian Ajami ini yang masuk ya nama-nama non Arab, contohnya nama Indonesia, Joko, Sri dan seterusnya ya. Susilo dan seterusnya. Kemudian nama Barat seperti Ronaldo, kayak begitu. Jadi dia non Arab semua. Nah, Jessica dan seterusnya. Jadi masuknya non Arab ya. Nah, seperti ternyata dia ada nabi dari 25 nabi yang kita hafalkan cuma ada 4 nabi dari Arab. Jadi jangan salah paham ya bahwasanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya orang Arab. Tidak, tidak ya. Nah, yang Arab itu cuma 4 ya. Nah, nanti kita bahas insya Allah. Oke, non Arab ternyata Nabi Adam. Nabi Adam kan orang bukan orang Arab ya. Kemudian yang kedua apa sih? Yusuf ya, Yusufu. Jadi Adamu Yusuf ya. Kita coba lihat nama surah Yusuf. Pasti tulisannya Yusufu bukan Yusuf. Kenapa? Karena sudah terjawab dia ajami. Gairu munsharif. Kenapa gairu munsharif? Karena dia ajami. Apa itu ajami? Non Arab. Dalam Al-Quran ada ajamiyun wa arabiyun. Orang non Arab dan Arab ya. Atau juga ada juga pepatah. Tidak ada yang membedakan orang Arab dan ajami. Yang membedakannya adalah ketakwaan. Mau dia kulit putih, kulit hitam, kulit kuning langsat dan lain sebagainya itu tidak berarti di hadapan Allah. Yang berarti di hadapan Allah cuma takwanya seseorang. Mau dia kulit hitam, kalau takwanya lebih tinggi daripada yang kulit putih, maka dia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dalam pepatah ya. Oke. Kemudian nama yang diakhiri dengan anu. Nah, ini ya, Salman. Oh, ternyata nama Salman itu Salmanu. Raja Saudi sekarang juga. Salmanu. Nah, nama Nabi. Jadi nama Nabi ini masuk di dua kriteria. Non-Arab dengan diakhiri anu. Salah satunya adalah Sulaimanu. Ya, kita kan biasanya matikan Sulaiman. Salman. Nah, itu ternyata tidak boleh ditanwinkan. Tidak boleh bilang Salmanun. Ya, nggak boleh bilang Sulaiman. Yang benar adalah Salmanu atau Sulaiman. Kapankah kita pakai ini ya? Ketika kita menulis bahasa Arab dan mengucapkannya ketika masuk ke dalam kaidah nahwu dan sorof. Ya, tapi kalau sehari-hari seperti kita bahasa Indonesia kan dimatikan itu kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Salman, Sulaiman, Adam, Yusuf sudah selesai. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab ya kita harus tahu. Nah, itulah kegunaannya nahwu. Kita harus mengetahui akhiran setiap kata, apakah dia dhamma, fathah, kasrah dan sukun, ya. Ya, jadi nama diakhiri anu. Apa-apa saja nama yang diakhiri anu, sebentar kita akan bahas ya. Nah, sampai sini. Oke. Kemudian nama yang berbentuk kata kerja. Kata kerjanya itu dalam bentuk fiil mudhari. Nah, fiil mudhari itu kata kerja yang sedang terjadi. Ya, kata kerja yang sedang terjadi. Contohnya Ahmadu. Nah, ternyata kalau ada namanya Ahmad, nah, kita kan matikan Ahmad Dhani, Ahmad apa Ahmad Mulyono dan seterusnya ya. Ahmadu ternyata kalau dalam bahasa Arab itu Ahmad. Beda kalau nama Nabi Muhammad. Nah, kalau Muhammad itu dia tanwin munsharif namanya. Muhammadun, Muhammadan dan Muhammad. Ada contohnya tadi kan? Karena Nabi Muhammad adalah orang Arab. Nabi keempat dari golongan Arab ya, yang kita ketahui 25 nabi. Oke, ya. Ya, jadi Ahmadu, apa artinya Ahmadu? Nah, karena dia berbentuk fiil tapi jadi nama orang, kalau diartikan ke dalam bahasa Arab, ke bahasa Indonesia, maka jadinya saya sedang memuji. Nah, asal katanya itu dari kata hamidah, fiil madinya telah lampaunya. Nah, kemudian yahmadu, nah itu fiil mudhari'nya, kemudian apa namanya? Ahmadu itu saya. Nah, ini nanti kita pelajari ya, saya sedang memuji. Ada juga namanya zada yazidu. Zada itu menambah. Yazid. Yazidu. Oh ternyata bukan Yazidun, bukan Ahmadun, tapi Ahmadu dan Yazidu. Kenapa? Karena dia dalam bentuk ghairu munsharif berbentuk fiil mudhari. Kata kerja sedang terjadi. Yazidu ya, apa artinya Yazidu? Dia laki-laki sedang menambah. Ya, dia sedang menambah. Oke. Kemudian berikutnya adalah nama dengan pola fu'alu. Nah, nama dengan pola fu'alu. Nah, fu'alu itu contohnya
apa namanya khalifah kedua setelah Abu Bakar itu Umar. Umar, tidak boleh kita bilang Umarun. Kenapa? Nah, Ghairu munsharif. Sudah terjawab sekarang. Ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Karena polanya fu'alu. Ya, Umaru. Fu'alu, Umaru. Oke. Kemudian berikutnya adalah nama dengan pola fa'lanu. Ya, fa'lanu yang bermakna sifat. Contohnya jau'anu. Jau'anu itu lapar. Tidak boleh bilang jau'anun. Contoh saya bilang saya lapar. Ana jau'anu. Nah, tidak boleh bilang ana jau'anun. Ya, saya lapar. Lawannya syab'anu. Syab'anu. Kenyang. Ya, nggak boleh bilang syab'anun. Tapi tidak semua ya. Kita harus perhatikan seperti dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman dan Al-Waqiah ada namanya raihanun, ya, raihanun. Nah, itu tidak masuk ke dalam nama diakhiri anu dan nama dengan pola fa'lanu karena raihan itu bukan sifat. Nah, bukan sifat. Tapi kalau dalam surah Rahman dia artinya harum, kalau dalam surah Al-Waqiah artinya nikmat atau rezeki. Jadi berbeda ya. Nah, Raihanun. Jadi kalau ada namanya Raihanun atau Raihanatu, nah itu artinya harum atau rezeki atau nikmat. Ya, dalam surah Al-Waqiah dan surah Ar-Rahman. Oke, tapi dia Raihanun karena dia tanwin berarti dia masuk munsorif. Ya, munsorif, bukan ghairu munsorif. Oke. Kemudian yang berikutnya nama dengan pola af'alu. Nah, ini contohnya ya, nama warna aswadu. Nanti kita belajar nama warna ya. Oke, aswadu. Aswadu itu hitam, makanya pasti sering dengar lah hajar aswad. Ya, hajar aswad. Hajar itu batu. Aswad itu hitam, berarti batu hitam. Ya, nah, nanti dijelaskan kenapa dia bisa batu hitam. Sebenarnya dia batu putih dari surga langsung ya. Itu batu dari surga. Kenapa dia dalam hadis Rasulullah SAW? Kenapa dia menghitam? Karena dosa-dosanya manusia, ya, dosa-dosanya manusia. Dan mencium hajar aswad bukan dari rukun, bukan dari kewajiban haji. Sebelah, jangan sampai ke salah kaprah. Harus wajib dan lain sebagainya dan tidak usah ulama mengatakan tidak usah juga memakai kode. Katanya ada juga yang pakai kode. Saya juga dulu salah paham. Akhirnya saya bertanya sama dosen, ternyata tidak wajib, Ji. Tidak wajib mencium, kemudian tidak wajib juga apa karena bukan jadi rukun dan wajib dari haji. Itu tambahan saja. Kalau kita mau bisa mencium, cium. Kalau tidak bisa ya sudah. Di apa? Karena saking banyaknya orang. Nah, apalagi mau jamaah haji ini harus kita pahamkan ini. Jangan sampai saya tidak diterima hajiku gara-gara tidak cium hajar aswad. Karena dia bukan rukun dan bukan juga kewajiban. Ya, oke. Itu hadisnya sahih ya. Sampai-sampai Umar berkata kalau di depannya hajar aswad. Umar berkata kepada hajar aswad ya, padahal benda mati. Nah, dia mengatakan begini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada hajar aswad, seandainya saja Rasulullah SAW tidak mencium, maka saya tidak mencium. Bayangkan coba. Saking tidak wajibnya itu. Tapi karena ada Rasulullah SAW menciumnya, ya Umar juga mencium. Tapi tidak diwajibkan. Oke. Kemudian ada juga namanya akbar. Nah, atau biasanya kita azan atau apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sering matikan. Ya, sering matikan. Ternyata kalau kita tulis itu akbar. Jadi kalau ada kita dapat nama orang Muhammad Akbar, sudah kita tahu, oh satu munsharif, satu gairu munsharif. Kenapa bisa? Karena Muhammad itu asalnya Muhammadun munsharif. Kalau Akbar itu gairu munsharif, asalnya af'alu. Ya, af'alu berarti Muhammadun Akbaru. Jadi enak kan kalau ada nama Islam gitu ya. Atau Muhammad Sulaiman atau Muhammad Yusuf. Oh, berarti Muhammadun Yusuf, Muhammadun Sulaiman. Yang satu munsharif, yang satu gairu munsharif. Gitu ya. Nah, itulah akbar itu artinya lebih besar ya, ismu tafdil. Nah, lebih besar ada juga namanya akmal. Nah, akmal itu akmalu. Nah, lebih sempurna. Ada namanya Muhammad Afdol atau Afdolia perempuan ya. Afdol itu lebih utama, lebih diutamakan. Afdolu. Nah, biasanya kan Indonesia serap jadi afdol. Katanya kita berbicara afdolnya, nah kita pergi ke sana. Karena kalau di sini kan kurang kurang bagus. Nah, afdolnya itu artinya lebih utama ke sana, lebih baik ke sana. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah nama yang diakhiri dengan alif maksurah dan alif mamdudah. Ya, contohnya Salwa, Salma. Nah, ada namanya Salma di sini, nah, maka itu namanya alif maksurah, alif bengkok namanya. Kalau kita dulu di kampung-kampungnya dibilang alif bengkok. Nah, sekarang sudah berubah namanya alif maksurah. Ada namanya Huda, ya, dan seterusnya. Kemudian Musa, Isa, dua nabi ya, dia pakai alif maksurah. Musa dan Isa. Hmm.
Kemudian sauda. Nah, kalau tadi aswad itu masuk ke af'alu, kalau sauda itu namanya alif mamdudah. Saudau. Nah, pasti sering dengar ini. Habbatus sauda. Habba itu biji. Sauda itu hitam. Berarti biji hitam. Ya. Ustaz, apa perbedaan aswad dengan sauda? Kalau aswad itu muzakkar. Makanya tadi hajar. Hajar itu muzakkar, laki-laki. Gairu akil. Maka warnanya juga ya muzakkar gairu akil. Aswad. Habbatu sauda. Kenapa pakai sauda? Kenapa bukan habbatu aswad? Karena habbatu pakai tamar butoh. Mu'annas gairu akil. Maka warnanya juga mu'annas. Sauda. Ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah sigo muntahal jumu atau jamak taksir dengan berbentuk atau dengan berpola. Contohnya masjidun jamaknya masajidu. Masjid-masjid. Nah, masajid Allah innama ya'muruna masajid Allah. Itu dalam Al-Qur'an ya. Memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mafatihu. Lahu mafatihul ghaib dalam Al-Qur'an ya. Allah mempunyai kunci-kunci yang gaib ya. Jadi yang mengetahui yang gaib ya cuma Allah Subhanahu wa taala dan beberapa nabi yang diizinkan untuk mengetahui. Adapun kita sebagai manusia biasa yang bukan nabi ya tidak bisa mengetahui yang gaib kecuali izin Allah Subhanahu wa taala dan itu susah. Itu susah ya. Nah, mengetahui kunci-kunci Allah Subhanahu wa taala. Mafatih jamak dari kata mufradnya itu bentuk satunya adalah miftah. Ada namanya miftah di sini ya. Ada miftah, miftah artinya kunci, pembuka ya. Kalau perempuan miftah atau miftahatul ya. Nah, kemudian jamaknya mafatih ya. Ini polanya dia jamak taksir. Oke, next berikutnya saya tidak kepanjangan karena akan dibahas satu-satu ya. Oke, silakan. Next. Pengertian. Kata benda berdasarkan tanwinnya adalah kata benda yang menunjukkan kepada suatu kata yang bertanwin. Ya. An, in. Domatain, fathatain, dan kasratain. Tidak ada sukuntain ya. Hati-hati Ki. Ini saya biasa sering mengecoh kepada santri dan santriwati ya. Nah, ada berapa tanwin? Ada tiga. Saya bilang ada empat. Nah, itu biasanya mengecoh ya. Adakah sukuntain? Nah, tidak ada. Ya. Dan tidak bertanwin. Ya, isim tidak bertanwin atau dilarang bertanwin dengan cirinya masing-masing. Kata ini terbagi menjadi dua. Munsharif yang bertanwin tentunya. Jadi kita bilang tanwin yang munsharif, munsharif ya tanwin. Itu saja. Dipulak balik sampai. Ghairu munsharif atau dalam istilah lain mamnu minas sarfi. Mamnu itu dilarang. Jadi kalau kita nanti umroh atau haji nanti, Masya Allah luar biasa ya. Yang haji bulan tahun ini, mamnu minas safi, mamnu itu dilarang. Nah, contoh, mamnu'ud dukhul, dukhul itu masuk, jadi dilarang masuk. Mamnu'ul khuruj, dilarang keluar. Ada namanya mamnu' tadkhin, nah, dilarang merokok. Nah, mamnu'ul julus, dilarang duduk di situ. Jadi mamnu itu artinya dilarang, ya. Minas sarfi, tidak atau dilarang ya. Seperti dalam Jabal Rahmah, dilarang berdoa di depan Jabal Rahmah. Kalau mau berdoa, berdoa ke arah kiblat, ke arah Ka'bah maksudnya, ke arah Ka'bah bukan ke arah Jabal Rahmah. Ini salah satu harus disampaikan ya yang mau haji ini. Jangan sampai pergi jalan-jalan ke Jabal Rahmah, nah, akhirnya mohon maaf nanti syirik jatuhnya. Menyekutukan Allah karena berdoa di depan tiang, ya. Padahal kita berdoa itu ya di menghadap ke arah kiblat Ka'bah, ya. Itu banyak harus kita tahu ya ketika haji dan umroh. Oke. Kemudian nanti dibahas dengan ustadznya ya yang lain. Oke. Kemudian munsharif atau tanwin paling mudah diketahui karena cirinya yang paling mencolok yaitu ya tanwin dan tidak dilekati al. Contohnya kitabun, kitaban dan kitabin. Ya, kitabun, kitaban, kitabun, kitaban dan kitabin. Jadi kalau kita eh, eh, murojaah semua atau mengulang kembali pelajaran kita isim berdasarkan jenis, jumlah, kemudian ketentuan, kemudian asalnya, dan bertambah sekarang ya isim berdasarkan tanwin. Ya. Oke, kitabun, kitab. Kalau berdasarkan jenisnya muzakkar, kitabun. Berdasarkan jumlahnya mufrad. Kemudian berdasarkan perubahan akhirnya dia mufrad. Kemudian berdasarkan asalnya dia mustaq dan berdasarkan tanwinnya dia uh, munsharif atau tanwin. Kitabun. Ya. Adapun ghairu munsharif atau tidak bertanwin atau dilarang tanwin cirinya ada 10. Nah, ini karena untuk supaya tidak terlalu mengecil ya, jadinya ada yang saya gabungkan. Nomor satu semua nama wanita Arab tadi yang sudah bahas Khadijah tuh. Nah, ada Ibu Khadijah di sini kan. Nah, ternyata tulisan tulisan bahasa Arab itu Khadijah tuh. Nah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Khadijah.
Ya, Khadijah. Kalau Indonesia kan Khadijah atau Hadijah, ya. Nah, pakai H padahal pakai kha. Nah, inilah orang Indonesia karena susah membedakan antara H dengan kha. Nah, Khadijah jadinya Hadijah. Husnul khatimah jadinya husnul khatimah. Pakai kha padahal pakai H husnu. Jadi kata husna, husnu gitu. Tapi husnul khatimah. Nah, husnuzon salah, yang benar adalah husnuzon. Oke, Maryamu, nah, Maryam ya. Oke. Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Maryam. Kalau bahasa Inggrisnya kan Maria, ya, Maryam. Oke, kemudian nama pria yang diakhiri tak marbutoh ini tambahnya ya Usama tuh tadi Hamzah tuh Maisarot. Maisarot tuh ternyata nama laki-laki di dalam Arab. Di Indonesia jadi nama perempuan. Kita tahu Maisarah, Maisarah adalah pembantunya Khadijah. Pembantunya Khadijah. Maisarah yang sebagai mata-matanya ya, sebagai mata-matanya Khadijah suka sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengujinya, nah, maka Maisarah diutus untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Maisarah perempuan maka kan ikhtilat jadinya laki-laki dan perempuan pasti Nabi Muhammad SAW tidak terima, maka Maisarah itu adalah laki-laki ya, pembantu atau asisten rumah tangganya Khadijah. Nah, yang diutus untuk kalau bahasa kita ya memata-matai Nabi Muhammad apakah sesuai dengan namanya Al-Amin, amanah terpercaya. Akhirnya setelah berdagang di sama Nabi Muhammad SAW, akhirnya Maisarah melapor ke Khadijah bahwasanya sesuai dengan apa yang disebutkan Al-Amin. Ya, maka dilamarlah Nabi Muhammad SAW. Jadi di situ juga bisa kita ambil kesimpulan fikih bahwasanya bolehnya perempuan melamar seorang laki-laki yang baik menurutnya ya, yang soleh dari segi agamanya boleh. Ya, kalau kita kan di Indonesia atau khususnya di Sulawesi ya, laki-laki yang melamar perempuan. Ya, itu dalam ilmu fikih. Oke, kemudian yang ketiga adalah nama non Arab. Ya, yang tadi Adam, nah, kemudian Yusuf, ini tambahnya Idris, Ibrahim. Jadi dari 25 nabi itu cuma 4 yang Arab. 21 itu non Arab, Ajami semuanya. Nah, seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Sulaiman itu non Arab. Ya. Oke, kemudian nomor 4 dan 5 itu nama diakhiri anu tadi. Ada nanu, nah, tadi kan Salman, Sulaiman, Utsmanu, khalifah ketiga. Nah, jadi khalifah kedua Umaru, khalifah ketiga Utsmanu. Ya. Nah, kemudian Ramadhanu. Nah, Ramadhanu tidak boleh bilang Ramadhanun. Kemudian yang kelima adalah berbentuk kata kerja tadi Ahmadu Yazid. Nah, ini dua nama ya yang sering dipakai. Adapun fi'il mudhari yang lainnya itu jarang dipakai, tapi nanti ada contoh yang lain yang ada yang dipakai di Indonesia ya. Kemudian nomor 6, 7 dan 8 yaitu nama dengan pola. Yang pertama nomor 6 itu fu'alu. Contohnya tadi Umar, khalifah kedua. Umar artinya yang memakmurkan. Innama ya'muruna masajid Allah. Tadi ayatnya ya. Umar, jadi yang memakmurkan. Dan betul-betul nama itu adalah doa. Ketika Umar bin Khattab memimpin maka makmur ya. Banyak apa namanya? Dibuka yang dulunya negeri-negeri yang apa namanya? Yang eh, kelam dengan kejahilian, ketidaktahuan, akhirnya banyak dengan ilmu di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ruhal, ruhal kalau ada namanya ruhal itu atau rahul. Nah, ruhalu, tapi ini kan fu'alu ya. Ruhalu itu artinya yang suka rihlah, yang suka pergi jalan-jalan atau bahasa kita bolang. Nah, bocah petualang, ruhalu ya. Jadi anak ta yang sering bocah adalah ruhal atau ruhal ya. Oke, kemudian yang berpola fa'lanu sifat ya. Atsyanu kaslanu. Atsyanu itu haus. Kalau tadi kan kenyang dan lapar. Kalau ini atsyanu haus. Kaslanu. Nah, kaslanu itu malas. Tidak boleh bilang kaslanun. Jamaknya kusala. Idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila dia berdiri untuk sholat, maka dia sholat itu dalam keadaan malas. Ya, kaslanu. Jamak dari kata mufradnya kaslanu, jamaknya kusala. Ya, malas. Oke. Kemudian ada namanya af'alu tadi. Kalau tadi aswadu warna hitam, nah, kemudian akbaru lebih besar atau paling besar. Nah, kalau di sini contoh yang lainnya adalah ahmaru merah. Nah, ahmar itu untuk laki-laki, merah untuk laki-laki, warna untuk laki-laki ya. Contohnya al-baitu ahmar, rumah itu merah. Oke, kemudian ajmalu. Nah, ajmalu dari kata jamilun, ismu tafdil, melebih-lebihkan. Yang artinya apakah paling cantik, paling indah, paling bagus, paling tampan, menyesuaikan konteks kalimat. Karena jamil itu kan menyesuaikan konteksnya, apakah bagus, indah, cantik, ganteng dan seterusnya. Contoh ya, Fatimatu ajmalu min Khadijah. Nah, Fatimah lebih cantik dari Khadijah. Itu kalau perempuan dengan perempuan. Manusia ya, kalau laki-laki dan laki-laki, jangan lebih cantik contohnya.
Muhammadun ajmalu min Aliyin. Yang diartikan Muhammad lebih cantik, sesuaikan konteksnya, lebih tampan, lebih gagah daripada Ali. Nah, kalau rumah, nah berarti benda mati lebih bagus atau lebih indah. Rumahku lebih bagus daripada rumahmu. Apa bahasa Arabnya? Baiti ajmalu min baitika. Nah, yang diartikan rumahku lebih tampan, lebih cantik. Enggak, dia menyesuaikannya lebih indah, lebih bagus, lebih indah atau lebih bagus, ya. Oke, kemudian itu ya, nomor 9 nama diakhiri dengan alif maksurah. Ya, yang bingko ya, ini belum saya. Nanti insya Allah pekan depan sudah selesai ya semuanya. Nah, baru berapa yang saya tulis. Alif maksurah yang tadi ya, bengkok ya. Nah, tadi namanya siapa? Salma. Nah, ini tambahannya Huda. Nah, jadi kalau namanya Huda ya, dia dalam bentuk muannas. Tapi ada juga Ustadz namanya laki-laki Huda ya, nama salah itu seperti nanti Nabi Musa, Nabi Isa dia. Karena Huda ini bisa nama laki-laki, bisa perempuan. Apa artinya Huda? Petunjuk, ya, bimbingan. Ada juga namanya Laila, ya, Laila. Tulisannya pakai alif maksurah. Artinya malam. Nah, gelap gulita ya. Kemudian ada juga namanya alif mamdudah. Kalau tadi ahmaru merah untuk laki-laki, maka kalau perempuan itu hamro'u. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang warna-warni ya. 11 warna. Oke, hamro'u. Nah, jadi contohnya Fatimatu hamro'u. Fatimah itu berwarna merah. Apakah bajunya dan sebagainya. Muhammadun ahmaru. Jadi menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Kalau muzakkar, muzakkar. Kalau muannas, muannas. Kemudian atibba'u, alif mamdudah. Tabibun, seorang dokter, zamannya atibba'u, para dokter laki-laki. Tidak boleh bilang atibba'un. Tidak boleh bilang hamro'un. Karena dia ghairu munsharif. Oke, yang terakhir tadi sigha muntahal jumu jamak taksir dengan berpola. Yang tadi yang ditulis ya, masjidun jamaknya masajidu. Masjid-masjid. Miftahun, nah dia mufradnya dia munsharif, masjidun, masjidan, masjidan, masjidin. Miftahun, miftahan, miftahin. Jamaknya mafatihu. Tidak boleh bilang mafatihun. Ya, karena ada polanya. Jadi ada rumusnya. Pola itu maksudnya rumusnya ya. Nah, rumusnya. Ada bentuknya. Jadi kita bisa mengetahui, oh ternyata dia ghairu munsharif kalau dia jamak taksir. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Mohon maaf, saya majukan ini ya. Saya sampaikan dulu, saya majukan tadi jam setengah 6 karena jam 7.30 ada kegiatannya penerimaan santri baru di pesantren saya dan saya salah satu pengujinya ya, calon santri baru untuk tahun ajaran baru. Makanya sampai jam 7 saja. Oke, lanjut next berikutnya. Nah, sekarang satu persatu ya. Nah, penjelasannya. Nah, satu persatu. Yang pertama adalah isim berdasarkan tanwinnya atau ditinjau dari tanwinnya ada dua. Yang pertama adalah isim munsharif yaitu bertanwin. Nah, tanwin tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena ada beberapa kosakata Arab tidak bisa dialih bahasakan. Baik itu di bahasa Inggris, Indonesia lebih-lebih ya. Tanwin itu ya tetap tanwin dimanapun dia berada tetap dibilang tanwin. Tanwin ada tiga. Nah, ini domatain. Saya tulis bahasa Indonesia ya. Domatain, fathatain an, kasratain in. Nah, itu sudah ada contohnya. Baik yang nama orang atau akil dan gairu akil. Ya. Muhammadun Aliun. Nah, ternyata Nabi Muhammad itu tanwin. Aliun. Ah, tadi kan khalifah pertama kan namanya Abdullah bin Abi Quhafa. Abdullah itu maksudnya yang dikenal dengan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar kan dia beda ya. Nah, Abdullah itu kan dua kata. Jadi dia tidak masuk ke sini. Nah, dia bukan ghairu munsharif dan bukan juga tanwin. Tapi kalau bilang abdun ya, dia munsharif tanwin. Nah, tapi tidak masuk ya. Khalifah kedua tadi Umaru. Umaru tadi masuk ke ghairu munsharif, tidak tanwin. Kemudian khalifah ketiga Utsmanu. Dia masuk ke ghairu munsharif. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali itu masuk ke dalam bertanwin atau munsharif. Sama dengan Nabi Muhammadun ya namanya. Oke. Muhammadun Aliun faizun. Faizun artinya menang. Ya. Nah, dalam Al-Quran itu waqad faza fauzan azimah. Jamaknya maksudnya fauzan. Faiz itu isim fa'il. Apa artinya pemenang, the winner. Nah, faiz ya. Kalau perempuan faizah. Ya, faiz, faizah. Nah, biasa kan ada namanya hafiz, hafizah. Nah, para penghafal atau para penjaga. Kalau faiz, faizah berarti perempuan laki-laki dan perempuan yang menang. The winner ya, juara. Oke, faiz. Nah, atau yang sering kita sebut di setelah lebaran ya. Ini kan mau lebaran Idul Adha lagi. Nah, minal aidina wal faizina. Faizin itu jamak muzakkar salim dari kata faiz. Nah, faizuna faizina. Yang artinya semoga kita kembali aidin wal faizin. Nah, pemenang bukan aizin.
Tapi aidin, kembali. Oke, kembali menjadi apa namanya lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Faizin ya kita memenangkan surganya Allah karena kita menahan lapar selama 29 atau 30 hari ya. Tergantung NU atau MU ini maksudnya. Oke. Kemudian yang gairu akil babun madrasatun. Nah, babun itu gairu akil, babun pintu, madrasah ya sekolah. Babun madrasatun. Ketika dia fathatan ya kita lihat Muhammadun jadi Muhammadan, Aliun jadinya Alian, Faizun jadinya Faizan. Ustaz, kok ada alifnya? Iya memang, itu satu kesatuan dengan fathatain. Seperti dalam Al-Quran, innahu kana tawwaba. Kalau kita lihat tawwaban, ya, tawwaban. Kenapa tawwaba? Karena matiwan, itu tajwid. Tapi kalau dibaca secara bahasa Arab ya tawaban. Nah, tapi karena ada ilmu tajwid ya kita menyebutkan ilmu tajwid karena baca Al-Quran. Itulah bedanya kalau kita baca Quran dengan baca bahasa Arab. Kalau baca Al-Quran ya wajib dengan tajwidnya. Kalau bahasa Arab ya baca dengan bahasa Arab saja. Kalau tidak berlaku tajwid. Nah, contoh, Faiza, bolehkah? Tidak boleh. Faizan. Aliyah, tidak boleh. Aliyan. Muhammadan, tidak boleh. Muhammadan. Karena bahasa Arab ini bukan tajwid. Oke, baban, madrasatan. Kalau dia kasratain, Muhammadin, Aliyin, Faizin, Babin, madrasatin. Oke, ya. Oke, next berikutnya saya tidak terpanjangkan karena insya Allah mudah. Karena tanwin ya, domatain, fathatain, dan kasratain. Oke, yang kedua adalah, nah ini secara garis besar ya, isim ghairu munsharif atau tidak bertanwin. Biasa juga disebut isim mamnu minas sarfi. Apa tadi artinya mamnu? Dilarang. Ya. Yang mau haji, hati-hati. Saya ulang tadi, kalau ada tulisan mamnu itu hati-hati, berarti dilarang. Jangan sampai kita kena denda itu bahaya. Oke. Ya, mamnu minas sarfi, dilarang. Ya. Nah, mamnu, mamnu ya, mamnu. Kalau orang Arab bilang mamnu, mamnu. Tapi biasanya karena banyak orang yang tidak tahu bahasa Arab, ya jadinya yang apa askarinya itu apa kayak satpol PP-nya di sana atau tentaranya, polisinya bilang haram, haram, haram. Nah, itu. Supaya memudahkan, supaya dilarang. Itu maksudnya haram artinya dilarang. Padahal bukan haram bagaimana, tidak. Maksudnya mamnu. Nah, kalau dibilang mamnu kan tidak semuanya orang tahu. Ya. Nah, karena sebab khusus dilarang tanwin karena sebab khusus ya tadi ada 10 kriterianya atau cirinya ya. Kalau tidak masuk di 10 ini berarti masuk ke munsharif. Oke, yang pertama adalah nama wanita ya, semua nama wanita yang di Arab. Baik yang asli Arab atau yang bukan Arab tapi terkenal di Arab. Nah, contohnya ya, Khadijah itu istrinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oke, Zainabu putri pertama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, putri pertama ya. Oke, sebenarnya dia anak kedua. Anak pertama itu Qasim ya. Khadijah, dari Khadijah ini ada 6 anak yang dilahirkan ya. Nah, saya ulang, jadi kita harus bahas sejarah juga. Ini yang saya tuliskan ada 4 putri Nabi, ada 2 putra Nabi, kemudian 1 putra Nabi itu dari istri yang lain, tapi tidak dimasukkan ke dalam istri. Oke, saya bisa ceritakan sedikit sebentar ya. Khadijah itu istri pertama Rasulullah SAW. Nantilah Rasulullah SAW apa namanya ditinggalkan oleh Khadijah, barulah dia menikah lagi. Nah, jadi ini ya, Khadijah ini adalah istri yang setia dan Rasulullah setia. Ya, nantilah Khadijah meninggal baru dia menikah lagi. Istri keduanya itu Sauda. Sauda itu mohon maaf orang hitam. Dari bahasa Arab tadi Sauda hitam, orang Sudan. Nah, jadi kalau ada yang mau poligami kasih tahu kisah sama suami kita, nah, cari mohon maaf orang Papua atau orang Afrika karena ya sesuai sunnah Nabi ya. Ya. Khadijah ini harus saya luruskan sejarahnya. Khadijah itu punya 6 anak. Tidak mungkin. Ini berdasarkan ya. Saya dapat juga, masya Allah luar biasa ilmunya. Saya lupa ustadznya siapa. Saya lupa jalinya di mana. Keren anunya dia. Apa namanya pembahasannya tentang Khadijah. Kalau seumpamanya Khadijah dinikahi umur 45 tahun, kemudian punya 6 anak, maka tidak mungkin. Karena di umur 30 atau 35 atau 40 sudah menopause perempuannya. Nah, maka ditarik kesimpulan ada salah satu riwayat walaupun tidak dikuatkan dengan hadis yang lain, tapi itu menurut dia lebih kuat. Kenapa? Karena di umur jadi Rasulullah SAW memang lebih tua Khadijah ya. Umur Khadijah radhiyallahu anha itu 25 tahun kalau dalam riwayat yang lain. Sedangkan Rasulullah umur 20 tahun. Jadi beda 5 tahun. Lebih lebih karena dari umur 25 kalau punya 6 anak bisa kan? Masuk di akal. Kita bukan main akal-akalan, ada riwayatnya. Ya, mungkin bisa kita cari nanti di YouTube. Kalau umur 45 tahun tidak mungkin atau umur 40 tahun tidak mungkin punya anak ya. Bisa tapi sampai 6 susah. Ustaz itu kan Nabi iya. Kita lihat juga karena umur umatnya Nabi kan di dalam hadis umur 60 tahun. Ya, umur 60 tahun semakin sedikit. Nah, umur kita semakin pendek ya.
Jadi itu secara ringkas saja. Kalau mau dibahas nanti insya Allah. Ya, sama guru yang lain misalnya. Oke, jadi Khadijah, kalau yang saya ambil sekarang itu adalah umurnya 25 tahun, Rasulullah 20 tahun. Karena punya 6 anak. Oke. Anak pertama itu Qasim, ya. Qasim itu meninggal masih kecil. Jadi semua putra Rasulullah SAW itu meninggal di waktu kecil. Kenapa? Supaya tidak ada yang mengaku-ngaku keturunan Nabi dari putranya Nabi. Semua keturunan Nabi yang mengatakan Habib, walau alam ya, apakah Habibnya benar atau tidak, keturunan Nabi. Nah, kalau memang dia Habib itu punya kelebihan, maka dia yang jadi imam di Masjidil Haram, tapi dia yang jadi raja di Saudi, tapi kan tidak. Nah, makanya mohon maaf yang pencinta Habib, lihatlah kalau memang sesuai Al-Quran dan Sunnah, ya ambil ilmunya. Kalau tidak sesuai, ya tinggalkan. Bukan saya bilang apa, hindari tinggalkan. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pecinta Habib ya, karena di Sulawesi ada juga pecinta Habib ya. Oke, Zainabu. Oke, kita tidak panjangkan. Intinya semua putra Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masa kecil, ya. Kemudian lahirlah anak kedua Zainab. Nah, ini semua perempuan itu besar sampai menikah semua. Zainab menikah dengan pria non muslim ya, sepupunya sendiri kalau tidak salah. Tapi masih non muslim, belum turun Islam pada hari itu. Karena risalah Islam itu turun di umur 40 tahun. Di umur 40 tahun Nabi, ya. 40 tahun sampai 62 tahun atau digenapkan 63 tahun. Ya. Jadi diberlakukannya risalah dengan nubuwah itu di umur 40 tahunnya Nabi. Ya, jadi Zainab ini lahir ya sebelum 40 tahun. Jadi dia sudah besar, kemudian kan 20-25. Jadi sudah besar dinikahi. Dan dulu orang-orang menikah yang penting sudah haid itu sudah menikah ya, zaman dulu. Oke, kemudian lahirlah anak kedua, putri kedua itu Ruqayyah. Ruqayyah dan Ummu Kulsum secara singkat ya, Ruqayyah tuh. Nah, Zainabu, Ruqayyah tuh. Kemudian Ummu itu dia munsharif, tapi yang saya ambil adalah Kalsum. Nah, Kalsum ya, Kalsum ya. Ruqayyah dan Ummu Kalsum itu dinikahi oleh Utsman. Utsman bin Affan itu menikah sama Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah wafat, meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menikahkan lagi Utsman dengan Ummu Kalsum. Sampai-sampai ada hadisnya. Sampai Rasulullah SAW, kalau saya masih punya anak katanya, selain Fatimah ya, Fatimah kan dinikah dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau saya tidak punya, saya punya anak perempuan lagi, maka saya akan nikahkan lagi sama kamu, kata Utsman. Tapi karena Fatimah sudah diambil sama Ali, maka tidak ada lagi ya. Jadi punya istri yang lain. Jadi mereka wafat semua, baru menikah lagi dengan istri-istri yang lain. Oke, Ruqayyah, Ummu Kalsum, kemudian Fatimah. Fatimah itu adalah istrinya Ali, ya. Dan dialah yang membersamai Rasulullah SAW. Kalau yang Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum ini sudah wafat duluan, nah, Fatimah itu nanti di akhir dia sendiri. Ya, Fatimah dia sendiri. Dialah yang melihat Rasulullah SAW wafat, kemudian beberapa tahun kemudian barulah wafat karena kesedihan ya, kesedihan yang luar biasa. Nah, akhirnya dia karena 2 tahun atau 3 tahun dalam riwayat ya, karena tahun kemudian barulah wafat Fatimah. Kemudian barulah menikah juga Ali. Jadi Ali dengan Fatimah itu Masya Allah luar biasa setia. Nantilah Fatimah meninggal, barulah Ali menikah dengan wanita yang. Oke, kemudian Maryam kita sudah tahu ya, wanita yang disucikan Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan tanpa suami ya, Maryam, dan salah satu apa namanya? Salah satu perempuan yang masuk surga, dijamin masuk surga ya. Ada 4. Jadi kalau ada nama anak perempuan 4, nah, bisa kita kasih. Yang pertama itu Khadijah, 4 wanita yang sudah dijamin masuk surga ya. Khadijah, istrinya Nabi, kemudian Fatimah tuh putrinya Nabi, kemudian Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah yang keempat adalah Asyatu. Asyatu. Asyatu siapa? Istrinya Fir'aun yang diabadikan tidak disebutkan namanya tapi diabadikan di surat Tahrim ayat terakhir ya. Asia tuh, Asia ya, Asia tuh binti Muzaid. Asia tuh juga masuk ya. Asia itu kan biasa juga ada nama perempuan kita di Indonesia Asia, Asia atau Asia. Nah, selain Aisyah. Nah, ini Aisyah, kenapa Aisyah tidak masuk? Ya dia di hadis yang lain. Ya, di hadis yang lain. Khadijah, Fatimah, Maryam dengan Asia, bukan Aisyah ya. Aisyah itu istri ketiga. Jadi istri pertama Khadijah, meninggal Khadijah, menikah sama janda, sudah tua, maaf ya, hitam juga, sudah janda, tua, hitam lagi. Ya, nah, kalau kita bahasa kita ya, namanya Sauda. Ya, kemudian barulah yang ketiga itu baru muda. Aisyah. Kenapa dinikahi Aisyah semasa kecil? Ya, kalau itu berdasarkan riwayat, ya ada yang bilang 9 tahun. Tapi dinikahi ya. Nah, dinikahi. Nantilah dia sudah haid, barulah bersama Rasulullah SAW. Itu zaman dulu. Nah, itu sunnah Nabi. Tapi kan tidak berlaku kalau di Indonesia mungkin tidak berlaku ya, karena aneh. Tapi itu sunnah Nabi. Ya. Jadi Aisyah kenapa? Karena pintarnya.
Makanya paling banyak meriwayatkan, itulah salah satu hikmahnya saya sebutkan, salah satu hikmah Aisyah dinikahi di masa kecil. Dari kecilnya saja umur 3 tahun itu selalu bersama bapaknya Abu Bakar radhiyallahu an, selalu ikut majelis. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis langsung dihafal karena saking encernya itu. 3 tahun. Ah, makanya dilirik sama Rasulullah SAW di umur 9 tahun ya, di riwayat lain ada juga di riwayat 12 tahun. Akhirnya dinikahi tapi belum bersama, belum satu rumah. Dinikahi saja. Oke. Dan selalu duduk di majelis Rasulullah dan semua hafal. Makanya hadis-hadis kalau dari laki-laki itu Abu Hurairah, an Abi Hurairah, kalau perempuan itu an Aisyah. Dan paling banyak, coba kalau Aisyah tidak dinikahi atau tidak bersama Rasulullah SAW, maka hadis-hadis tentang suami istri itu kita tidak sampai sama kita. Itu bayangkan saja. Makanya hadis-hadis tentang romantisan Rasulullah SAW, kecemburuan para istri Rasulullah SAW itu dari hadis Aisyah semua rata-rata. Mohon maaf ya, saya karena sudah banyak yang sudah menikah, mandi bersama. Suami istri itu boleh. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hadisnya Aisyah, mandi bersama suami istri ya. Oke, boleh. Ya, itu tambahan saja. Aisyah tuh, jadi Aisyah tuh nama wanita. Kemudian Maryam ini bukan orang Arab ya, orang Israel. Bani Israel, Maryam. Tapi dia masuk karena dipakai, ya apa namanya, dipakai nama-nama wanita dia. Oke, catatannya kecuali Hindun. Nah, Hindun ini karena bertanwin. Nah, Hindun ini siapa? Hindun ini adalah yang memakan jantungnya Hamzah. Nah, itu secara singkat ya, yang memakan jantungnya Hamzah. Hamzah itu namanya Nabi SAW. Tapi kemudian ketika Fathu Mekah, dibebaskan Mekah dari kaum kafir Quraisy atau musyrikin, maka Hindun ini masuk Islam. Beberapa saat kemudian masuk suaminya dulu, barulah Hindun. Dan Rasulullah SAW kalau ketemu Hindun itu, mohon maaf ya, cuek. Nah, dia maksudnya senyum baru cuek. Begitu saja, karena sakit hatinya Rasulullah SAW, pamannya dibunuh, dibayar pembunuh bayarannya dari Afrika namanya Wahsy, dan Wahsy juga nanti masuk Islam. Begitu pula aja Rasulullah kalau ketemu Wahsy, ya sudah. Ya, sampai-sampai Wahsy bersumpah ya, saya pernah membunuh apa namanya orang terdekat Rasulullah, maka saya akan membunuh yang membenci Rasulullah. Akhirnya dia bunuh siapa? Musailam al-Kadzab yang mengaku nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, maka ada yang memproklamirkan diri sebagai nabi, yaitu Musailam. Nah, akhirnya Wahsy untuk membalaskan apa namanya sakit hatinya Rasulullah SAW kepada dia, akhirnya dia bunuh yang paling dia benci Rasulullah SAW. Musailam. Akhirnya dia bunuh. Oke, ya. Jadi Hindun juga masuk Islam. Nah, dan begitu ya. Tapi ulama nahwu nama ini bisa masuk ke ghairul munsharif. Jadi bisa Hindun, bisa Hindu, ya. Nah, Hindu ini bukan agama ya, bukan. Hindun ya nama orang. Hindun, Hindu. Oke. Kemudian yang kedua adalah adapun nama wanita Indonesia Barat dan lainnya masuk bagian ketiga yaitu Ajami, ya non Arab. Yaitu tadi Sri, Dwi, Joko dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah nama pria yang diakhiri tak marbutoh. Nah, Usama tuh Usama ya. Kalau kita biasanya Usama bin Laden. Kalau orang Barat bilang Osama. Nah, ya, Usama tuh, itu sahabat. Maisarah tadi siapa? Nah, ART-nya Khadijah. ART-nya Khadijah. Asistennya Khadijah radhiyallahu anha dalam berdagang untuk menemani Rasulullah, memata-matai Rasulullah apakah sesuai dengan julukannya Al-Amin, terpercaya. Kemudian Hamzah tuh paman Nabi, Tolha tuh dengan Muawiyah tuh itu sahabat. Tolha tuh ya, Muawiyah. Saya kemarin ditegur sama santriwati ya. Saya mengajar di SMA, bahasa Arab juga nahu. Nah, Ustaz, kok Muawiyah nama Maisarah nama nama laki-laki? Maisarah itu ada di SMP nama perempuan. Iya, itu di Indonesia. Di Indonesia karena kita tidak tahu yang penting kita tidak tahu dia laki-laki atau perempuan, yang penting dia ada tak marbutohnya berarti dia nama laki-laki, nama perempuan. Nah, itu. Karena orang-orang dulu ya, karena tidak belajar bahasa Arab. Maisarah itu laki-laki. Tapi tidak masalah kalau dipakai nama perempuan. Ya, karena sudah jadi kebiasaan di Indonesia itu Maisarah nama perempuan. Kemudian Muawiyah tuh nama laki-laki, tapi di putrinya juga di santriwatinya ada namanya Muawiyah. Makanya saya tanya, siapa nama aslinya? Siti Muawiyah. Ya kalau dia diawali dengan Siti ya pasti dia perempuan lah. Hamzah saja bisa jadi perempuan kalau ada Sitinya, Siti Hamzah. Nah, itu ya. Siti Usama kalau ada, ya. Siti Muawiyah. Nah, berarti dia, tapi kalau Muawiyah saja ya sudah laki-laki. Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, itu salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sama Maisarah Hamzah tuh. Dan saya sudah sampaikan tadi nama pria yang diakhiri tambah itu sedikit dan bisa dihafal. Yang paling banyak ya tidak. Nah, yang paling banyak itu yang tidak ada tak marfu'nya. Seperti Muhammadun, Ahmadun, Ali, Faiz dan seterusnya. Oke.
Kemudian next berikutnya yang ketiga, nah, ajami non Arab. Semua nama non Arab, baik yang kita kenal di Arab tadi, yang nama-nama nabi ya, Indonesia, nah, nama-nama Indonesia, nama-nama Barat, kemudian nama-nama Barat dan lain-lain. Ah, contoh ya, nama nabi. 25 nabi saya sampaikan tadi, 25 nabi yang kita hafalkan dari Adam sampai Nabi Muhammad itu eh, nama nabi yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam hadis Rasulullah SAW ada yang mengatakan hadis dhaif, hadis lemah, dan ada yang mengatakan hadis hasan. Berapakah jumlah nabi? Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, berapakah jumlah nabi dan rasul? Nah, dalam hadis itu Rasulullah SAW menjawab dalam bahasa Indonesia 120 ribu nabi. Bayangkan, nabi itu banyak. 120 ribu nabi dan 300 rasul. Jadi rasul sudah tentu nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Nah, secara singkatnya begini, apa membedakan nabi dan rasul? Kalau nabi itu untuk sukunya. Contoh ya, suku Bugis ada nabinya ya, untuk suku Bugis saja. Itu nabi. Ini secara singkat saja ya. Kalau rasul untuk semua suku. Nah, dia bisa ke suku Bugis, bisa suku Mandar, suku Makassar dan seterusnya ya. Oke. Tuh, itu perbedaan nabi dan rasul. Jadi rasul sudah tentu nabi, nabi belum tentu rasul. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu nabi saja, jadi tidak rasul. Nah, kapankah jadi rasul? Ya ketika Nabi Nuh alaihi salam. Sudah berkembang banyak manusia, maka rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Oke, ya. Oke, ternyata dari 25 nabi itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apakah kita wajib mengimani semuanya yang 25 ya, tapi ada pun yang lainnya kita tidak wajib untuk mengetahuinya. Ada sebenarnya Nabi Sid, nama Daniel, ada semuanya, ada semua. Ada biasanya di YouTube ya kita dapatkan nama-nama nabi, Nabi Haikal, ada. Tapi kita tidak apa namanya? Karena yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an belum belum tentu kita juga tahu. Jangan sampai cuma dibuat-buat saja ceritanya. Seperti Nabi Khidir yang sampai dibuat-buat saja ceritanya. Nah, tapi Nabi Khidir tidak disebutkan namanya, tapi disinggung dalam soal Kahfi ya. Ketika pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Apakah Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang? Semua Nabi dan Rasul itu sudah wafat, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Khidir sudah meninggal. Karena mohon maaf ya, beberapa kita di Indonesia, itu masih di Malaysia, Singapura, intinya yang Asia Tenggara ini meyakini Nabi Khidir masih hidup. Dan dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Itu keyakinan orang Cina. Nah, bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Tidak bisa lah. Ya, kita masuk akal saja. Kalau bisa itu ya dari zaman dulu itu Nabi Muhammad SAW berperang pasti ada Nabi Khidir. Dan hadisnya jelas. Nabi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Kalau masih ada Nabi, maka dia akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa saja turun nanti di hari kiamat atau menjelang hari kiamat, itu dia mengatakan apa? Saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Nabi Isa mengakui kenabian dan Rasulullah SAW, apalagi Nabi Khidir. Nah, sekarang mohon maaf ya di Indonesia terutama banyak yang mengaku Nabi Khidir, apalagi keturunan Nabi Khidir. Ya, oke, akhirnya jadi nabi lah, banyak nabi-nabi dan rasul di Indonesia. Ya, kita kayak melenceng, tapi kita harus sampaikan itu karena nama nabi ini ada dari 25 nabi ini yang disebutkan dalam Al-Quran, ada 4 saja. Nah, ini saya nanti pekan depan saya catatkan ya, catatannya. Oke, yang pertama itu siapa? Nabi Arab yang pertama adalah Hudun. Yang pertama adalah Hudun. Kemudian kita lihat Hudun, tanwin kan? Hudun, tanwin. Kemudian Salihun. Setelahnya Nabi Hud kan Nabi Saleh. Hudun, Salihun. Tanwin lagi. Kemudian yang ketiga itu turun-turun-turun Syuaibun. Nah, tanwin lagi. Yang terakhir, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya nanti berapakah dari 25 Nabi ya? Yang Nabi dari Arab ya 4. Yang pertama adalah Hudun, Salihun itu berdekatan, kemudian Suaibun, kemudian Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi selainnya itu bukan dari Arab, bukan dari Arab. Yang paling banyak Nabi itu dari Israel, Bani Israel. Nah, dan Bani Israel ini yang kita kenal ya Yahudi. Yahudi itu terkenal dalam Al-Quran itu suka membunuh Nabi. Baru diutus, baru diangkat jadi Nabi, langsung dia bunuh. Langsung dia bunuh. Nah, ada juga langsung dia apa namanya? Dia celah. Nah, baru diutus jadi nabi sama dia, kemudian dibunuh, kemudian diutus selain nabi, dibunuh lagi. Pokoknya gitu suka apa namanya membunuh dan suka melanggar perjanjian. Jadi
Sifat orang Yahudi itu adalah suka membunuh Nabi dan suka melanggar perjanjian. Makanya hati-hati Ki, berbisnis dengan orang Yahudi ya. Oke, berbisnis dengan orang Yahudi. Oke, karena bisa saja dia berkhianat di akhir ya. Oke, kemudian kita baca ya, Adamu, Idrisu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaku. Ibrahim punya dua anak. Nah, yang pertama Ismail dari istrinya, yang kedua yaitu Sarah, Hajar. Kemudian anak keduanya itu, putra keduanya Ishak dari Sarah ya. Istri pertama. Kemudian Yakubu, Yusufu, Ayyubu dan seterusnya. Maryam. Saya masukkan ya karena Maryam juga bisa masuk ke wanita Arab dan bisa juga Ajami. Kemudian ini Indonesia, Andi. Andi kan tidak bisa diubah itu. Sri, Juku, Wagairuah dan lain-lain sebagainya. Susilo, tidak bisa itu. Tidak bisa kita ubah karena memang non Arab. Ronaldo tidak bisa. Tidak bisa kita ubah jadi Ronaldi, tidak mungkin. Ya. Oke, nama diakhiri eh, apa namanya? Nah, yang keempat adalah nama diakhiri anu. Nama yang diakhiri dengan anu, ya. Nah, contohnya Salmanu, Raja Saudi sekarang, atau Salman, Sulaimanu. Nah, Sulaiman ini bisa masuk nomor tiga, bisa masuk nomor empat ya. Karena Sulaiman itu non Arab juga. Nah, Adenan, Adenan itu Jannatu Aden. Nah, nikmat ya. Adenan itu nikmat, kenikmatan yang luar biasa. Salah satu nama surga adalah Aden. Adenanu. Nah, kalau dalam Al-Quran itu Adnin. Ini Adnan jadi nama orang. Usmanu, Ramadhanu, Sya'banu, bulan Sya'ban. Ya, tidak boleh bilang Ramadanun, Sya'ban. Oke. Ramadan juga biasanya kalau orang yang lahir di Ramadan pasti jadi nama ya. Ramadan, Ramadan, Ramadania, Ramadan, ya semua sama itu. Ya, semua dari kata Ramadan. Oke, yang kelima, nama berbentuk kata kerja fi'il mudhari, yaitu sedang terjadi. Nah, contoh ya, Ahmadu. Apa tadi artinya? Saya sedang memuji. Ahmad. Ya. Kalau Muhammad itu orang yang terpuji. Jadi Muhammad itu dari kata hamada. Jadi Muhammad itu ada artinya orang yang sangat terpuji. Kalau kita bilang sih kepujian, bahasa kita kepujian, itu Muhammadun. Makanya nama yang terbaik di seluruh alam adalah Muhammad. Ya. Oke, Ahmadu. Oke, Ahmadu juga ada di dalam surah Shaf ya. Nah, Ismuhu Ahmad. Ya. Tapi Muhammad yang dimaksud di situ, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Yazid, nah sedang menambah. Yakro, tentunya ada namanya Muhammad Yakro, kan dimatikan Yakro. Nah, berarti Yakro artinya sedang membaca. Ada namanya Tarham, Muhammad Tarham atau Ahmad Tarham atau Ahmad Arham, nah, ya Ahmad Arham. Nah, kalau pakai Arham. Apa artinya Tarham? Kamu menyayangi. Arham, saya menyayangi. Nah, oke. Ada juga namanya Anjas. Nah, ini sepupu ya. Tapi ada juga artis namanya Anjas Mara. Nah, kalau kita tahu dari kata najis, ini mohon maaf, saya sampaikan sama sepupu dan ibunya, jangan kita pakai anjas. Kalau dalam bahasa Arab artinya saya najis. Anjas itu dari kata najisa yang jesu atau najasa yang jesu. Nah, kalau saya najis ya anjas, kotor berarti ya. Nah, jadi saya ganti apakah jadi apa? Ternyata tidak diubah karena sudah apa namanya sudah dipatenkan ya. Mengubah nama lagi harus pengadilan lagi. Ya anjas. Ya hati-hati kayak memberi nama anjas atau nanjas itu artinya najis. Ya. Nah, anjas, anjas marah ya kan. Saya bilang, ya kalau bahasa Indonesia ya walau alam ya. Tapi dalam bahasa Arab artinya itu. Tapi umpamanya ada makna yang lain, mungkin anjas ini bahasa Jepang kah atau bahasa Yunani ya, beda lagi itu. Ya, bukan anjas itu bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Yunani saya ambil. Nah, contohnya jantan. Nah, ya sudahlah, mau di apa? Tidak masalah. Nah, karena berbeda bahasa ya, berbeda makna atau arti. Oke, ada teman saya namanya Nashkur, ya, Nashkuru. Nah, Nashkuru. Apa artinya Nashkuru? Kami bersyukur, ya, Nashkuru. Syakaro yashkuru, Nashkuru. Ada teman saya seangkatan di pesantren dulu, namanya Nashkur, Muhammad Nashkur. Jadi kalau mau ditulis dengan tanwinnya ya Muhammadun Nashkuru. Kenapa Nashkuru bukan Nashkurun ya? Karena dia dari rumus berbentuk fiil mudhari, ya. Kalau A itu saya, Ahmadu. Kalau ya itu dia. Nah, kalau ta itu kamu, kalau atau perempuan, kemudian nun itu kami, ya. Nashkur. Ini dipelajari nanti di fiil. Oke, next berikutnya. Nah, ini yang 6, 7, 8, 9, 10 insya Allah pekan depan. Insya Allah, ya. Cukup waktu pekan depan. 6, 7, 8, 9. Nama dengan kalau fa'alu, fa'lanu, af'alu, alif maksura, dan alif mamduda, dan nama dengan tiga mutahal. Oke, insya Allah pekan depan. Oke, sekarang
Kita buka pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita latihan dari nama-nama surah dulu. Dari nama-nama surah. Ya. Atau ayat. Surah dan ayat. Oke, silakan ada pertanyaan dari 1 sampai 5. Silakan. Tadi yang munsharif, gairu munsharif ya. Coba diulang, tapi ke atas 1 sampai 5. Tadi yang nama wanita, ya ini. 1, 2, ya dari sini. Kalau tanwin kan mudah lah ya. Nah, baik. Terserah nih yang mana saja. Ada pertanyaan dari hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini? Silakan. Kalau tidak ada ya kita latihan sampai jam 7 ya. Oke. Tidak ada, tidak ada. Silakan diperhatikan dulu. Oke. Insya Allah lanjut di bagian depan ya. Nah ini latihan. Oke. Kalau tidak ada ya. Atau nama-nama nabi. Nah, nama-nama nabi. Latihannya ya. Bacalah nama-nama surah. Karena di nama-nama surah kan ada juga nama-nama nabi. Ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, berarti kita. Nah, saya yang bertanya, latihan. Yang pertama adalah bacalah nama-nama surah dan ayat-ayat Al-Quran dan tentukanlah kata tersebut apakah munsharif dan ghairu munsharif. Ya. Oke. Langsung kita jawab ya. Langsung bilang saja, Ana ya Ustaz. Oke ya, langsung. Oke. Contohnya dari, nah ini kan kalau sudah pakai al berarti dia ghairu munsharif ya. Kalau sudah pakai al berarti dia ghairu munsharif. Contohnya Al-Fatihah. Asal katanya Al-Fatihah. Kita lihat bahasa Arabnya ya. Al-Fatihatu. Nah, Al-Fatihah itu berarti ghairu munsharif. Kenapa? Karena sudah masuk al. Mohon maaf. Karena dia tidak masuk munsharif dan tidak ghairu munsharif. Kenapa? Karena sudah masuk al. Al-Fatihah. Ya. Kalau dibentuk asalnya ya dari kata munsharif. Fatih. Oke. Tapi saya tidak tanyakan yang ada alnya ya. Oke, kita langsung ke surah yang ke-10 Yunusu. Oke, silakan. Yunusu, munsharif atau gairu munsharif? Silakan. Saya bisa jawab. Yunusu, nama nabi. Nah ini, Yunusu. Silakan. Ya. Ghairu munsharif, Ustaz. Ah, gairu munsharif. Oke. Kenapa dia gairu munsharif? Yang pertama, ajami, non Arab atau B diakhiri tak marbutoh. Ya, Akhi Hasan ya yang jawab tadi. Yunus gairu munsharif kenapa? Kan ada 5 yang sudah kita pelajari. Nomor 3 itu ajami non Arab atau nomor 2 nama pria yang diakhiri tak marbutoh. Kalau biasanya kita Indonesia kan Yunus. Oke, silakan dijawab. Yang keduanya, Akhi Hasan, Iya, kenapa munsharif? Ya, Yunusu. dia Silakan. ajami, Ustaz. Dia ajami. Oke, Yunus itu ajami. Oke, kemudian nomor 11 Hudun. Nah, ini. Hudun, Nabi Hud. Hudun. Oke, munsharif atau gairu munsharif? Silakan dijawab. Hudun. Silakan dijawab. Yang lain? Munsharif. Ya, silakan. Munsharif, Ustaz. Munsharif. Munsharif atau gairu munsharif dulu? Munsharif atau gairu munsharif? Munsharif. Munsharif. Oke. Dia apa tanwinnya di situ? Un. Domatain. Oke ya, domatain. Oke, sahih, masya Allah. Dia salah satu nabi tadi apa? Dari Arab ya, Hudun. Ya, saya tambahkan dulu. Dari 25 nabi, kalau berdasarkan munsharif dan gairu munsharif, itu ada 6 yang munsharif, ada 6 yang tanwin. Saya kasih clue-nya ya. Ada 4 nabi dari Arab itu kan sudah tanwin. Hudun, Salihun, Syuaibun dengan Muhammadun. Tambah 2 yang munsharif, yaitu Lutun dengan Nuhun. Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Jadi 25 nabi itu kalau bilang yang mana munsharif ada 6. Yang gairu munsharif berarti 6 berarti 19. 19 yang gairu munsharif. Ya. Oke, jadi alhamdulillah masalah dipahami ya. Oke, sekarang Yusufu. Nah, tadi sudah disinggung Yusufu. Munsharif atau gairu munsharif yang lainnya? Silakan. Yusufu. Ghairu munsharif. Gairu munsharif. Limaza kenapa? Limaza itu kenapa? Sudah belajar istifham ya. Yusufu. Ya. Ajam. Non Arab. Non Arab sahih. Ustaz. Oke. Kemudian Maryamu. 19 Maryamu. Munsharif atau gairu munsharif?
Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Limaza? Ada dua dia alasannya. Terserah yang mau satu mau dua silakan. Ta'jami. Ajami, oke. Yang kedua adalah nama wanita di Arab. Arab. Ya. Nama wanita di Arab. Oke, benar. Ajami juga. Ya, Insya Allah. Kemudian surah kayaknya sedikit ya. Oke, terakhir. Surah ke-47 Muhammadun. Nah, ini Muhammadun. Silakan. Yang lainnya. Munsharif Ustaz. Munsharif. Oke, apa munsharifnya? Dan Domatain tanwinnya tanwin Ya. un. Ini apa? Munanin Muhammadun. Berarti Domatain Domatain pun, Masya Allah. Oke, terakhir ada ternyata di surah ke-31. Luqmanu. Luqman ini saya sampaikan ya, bukan nabi dan bukan rasul. Dia orang soleh. Tapi diabadikan namanya jadi nama surah ya. Dan diabadikan juga dalam ayat. Seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik. Makanya pendidikan yang terbaik adalah yang pertama adalah pendidikan akidah. Ya, apa namanya? La tusyrik billah. Ya, nasihat yang pertamanya adalah la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Oke, ya. Luqmanu, anu. Oke, silakan. Munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu Ghairu munsharif. munsharif. Apa alasannya? Limaza? Nama yang Anu. diakhiri anu. Luqmanu, bukan surah Luqmanun ya. Luqman. Oke, masih ada ternyata ya. Tambah lagi. Ayat ketiga. Imranu. Imranu. Ali Imran, alinya kita buang. Imranu. Oke, silakan. Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Limaza? Kenapa? Anu diakhiri anu. Oke, itu paling singkatnya adalah nama anu atau diakhiri anu. Oke, Masya Allah, yang mumtaz ya. Oke, sekarang kita buka coba surah An-Nas. Surah An-Nas ya. Oke. Di surah An-Nas adakah yang munsharif atau ghairu munsharif? Ya, insya Allah pekan depan baru saya tuliskan ya contoh-contoh dalam Al-Quran yang munsharif. Oke, ternyata tidak ada ya. Oke, munsharif, semuanya pakai alif lam. Semuanya pakai alif lam. Oke, di surah Al-Falaq. Di surah Al-Falaq ada ya contohnya ghasikin di ayat ketiga. Ghasikin munsharif atau ghairu munsharif? Wa min syarri Munsharif. 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 Apa munsharifnya? Apa tanwinnya? Kasratain. Kasratain. Oke, lebih bagus disebut di jangan bilang in, tapi kasratain. Oke, kemudian hasidin. Munsharif. 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 Limaza? Kasratan. Kasratain. Masya Allah. Mulai paham ya. Oke, sekarang surah Al-Ikhlas. Ahadun. Ghairu. Ahadun. Kul huwallahu Munsharif. ahad. Munsharif. Apa munsharifnya? Domatain. Atau domatain. Oke, ada tadi yang bilang domatan ya, Masya Allah. Nah, itu bahasa Arab, tapi kalau bahasa Indonesianya domatain. Oke, kemudian ayat keempat, kufuwan. Kufuwan. Munsharif. Munsharif. Fathatain. Fathatain. Apa namanya? Fathatain. Ya, Masya Allah, mumtaz. Oke ya. Kemudian apa itu lagi ya? Oke, dalam surah Al-Lahab. Nah, ayat pertama, lahabin. Munsharif. Apa cirinya? Kasratain. Oke, Masya Allah, mumtaz. Oke, kemudian kita cari yang ghairu munsharif ya, tapi susah di di ayat 1 surah Quraisy. Li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin kan jelas ini. Walaupun dia nama, tapi dia apa? Kenapa? Munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Munsharif. Apa cirinya? Kasratain. Berarti kalau dia kasratain berarti bisa domatain. Quraisyun, Quraisyan dan Quraisyin. Jadi kalau ada namanya Muhammad Quraisy ya, ada saya punya om ya Muhammad Quraisy. Jadi kalau ditulis Muhammadun Quraisyun. Kenapa? Karena sama-sama tanwin. Apa dalilnya? Surah Quraisy. Nah, begitu. Kalau ditulis dalam bahasa Arab ya dengan harokatnya Muhammadun Quraisyun.
Oke. Kemudian, oh di surah Al-Fil ini yang bagian terakhir ya, ababil, nantilah kita langkahi itu. Ya, berarti ini banyak tanwin ya. Oke. Ini ada yang gairu munsharif, kita cari yang gairu munsharif coba di juz 30. Eh ini mungkin Mufaat mahia narun hamia. Rata-rata tanwin ya, banyak sekali ya. Oke, sana bila zarratin tanwin semua. Jannati adnin yang gairu munsharif di juz 30 kita cari ya. Yang sebenarnya yang apa namanya yang di juz 30 ada yang gairu munsharif tapi pembahasannya itu dari 6 sampai 10. 6 sampai 10. Nah, ada yang sigo muntahal jumuh hunafa'u dan seterusnya ya. Tapi kita karena belum kita pelajari jadi saya tidak tanyakan. Oke. Saya dapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jahannam. Jahannam salah satu nama neraka ya. Oke, asal katanya jahannamu. Dia munsharif. Dari penyebutan saya sudah ditahu ya. Asal katanya jahannam. Berarti Ghairu munsharif. Munsharif. kenapa dia ghairu munsharif? Karena Nomor 3. Mohon maaf, nomor 3 atau nomor 1 ya. Karena jahannam itu dia masuk, ini saya belum sampaikan. Nama-nama surga dan nama-nama neraka itu semuanya dalam bentuk mu'annas. Mu'annas. Dari segi jenis kata ya. Mohon maaf, bukan aden itu harus nama laki-laki, nama perempuan. Enggak. Dari segi jenis kata bahasa Arab, semua nama surga dan nama neraka itu dalam bentuk mu'annas. Ya, contohnya Firdaus. Firdaus itu muannas dari jenis kata, tapi di Indonesia jadi nama siapa? Nama laki-laki. Ya, Firdaus. Kalau di Timur Tengah itu Firdaus itu nama perempuan. Ya, nama perempuan. Tapi tidak masalah, itu kan perbedaan saja. Nah, Firdaus itu nama perempuan di Timur Tengah. Kalau di sini Firdausu, ya. Nah, kalau kan surga yang paling tinggi kan Firdaus. Neraka yang paling bawah, paling tinggi lah kalau kita bilang paling bawah paling kuat jahannam, asal katanya jahannam. Nah, itu semua muannas. Nah, berarti dia bisa jadi bisa jadi nama wanita ya. Oke, bisa jadi muannas yang menunjukkan kepada muannas. Jahannam ya. Oke, karena dia tidak masuk di yang lainnya. Jahannam. Nah, nama-nama. Apalagi adnin. Adnin itu muannas juga. Dari segi jenis kata walaupun dia muannas. Oke, itu tambahan saya. Jadi jahannam itu ghairu munsharif. Asal katanya jahannam. Ada namanya sakoru ya. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Surah yang lain. Wattini wazaitun ini. Turis ini. Ahsani ini nanti kita pelajari ya. Belum dipelajari. Oke, kita latihan saja nama nabi yang belum disebutkan ya. Oke. Saya sebut tadi sampai Yakub ya. Yusuf, Ayyubu, Su'aibun. Oke, dari 1 sampai 25. Mudah-mudahan kita ingat ya. Oke, Nabi Adam. Bilang saja munsharif dan gairu munsharif. Saya tidak tanya alasannya ya. Adamu. Silakan. Adamu. Ghairu munsharif. Oke, Nabi kedua Idrisu. Ghairu munsharif. Nuhun. Munsharif. Hudun. Munsharif. Salihun. Munsharif. Ibrahim. Gairu munsharif. Oke, Lutun. Munsharif. Ma'ilu. Ghairu munsharif. Ishaku. Ghairu munsharif. Yaqubu. Ghairu munsharif. Oke, Yusufu. Ghairu munsharif. Ayyubu. Ghairu Munsharif. Wa'ibun. Munsharif. Oke, Nabi ketiga ya dari golongan Arab, Musa. Ghairu munsharif. Maksura ya, Haruna. Ghairu munsharif. Oke, Zulkifli. Ghairu munsharif. Zulkifli. Oke, Zulkifli ini dari dua kata ya, Zul dengan Kifli. Walaupun dia bukan
bahasa Arab, tapi dia zu itu artinya mempunyai. Jadi kalau ada nama kata zu atau sul ya, kalau kita di Indonesia Sulawesi kan pakai sul. Nah, contohnya Zulfikar. Nah, Sulfikar. Zulkifli apa lagi? Zulhaji. Zulhaji. Ya, Zulhaji, Zulhijjah, Zulqia'dah. Itu zu artinya mempunyai. Nah, mempunyai. Contohnya Zulfikar yang mempunyai pemikiran yang bagus. Zulfikar itu. Itu salah satu nama pedang Rasulullah ya, Zulfikar. Ada juga namanya di Surah Al-Kahfi, Zulkarnain. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dia seorang raja ya. Kalau Lukman tadi orang soleh, orang biasa, rakyat biasa. Kalau Zulkarnain itu adalah orang apa namanya raja yang bisa hampir menguasai timur dan barat, yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj ya di Surah Al-Kahfi. Zulkarnain berarti Zulkifli ini berarti dia kita ambil ya tidak munsharif dan tidak ghair munsharif. Dia itu kata lain. Oke, Dawudu. Ghairu munsharif. Sulaimanu. Ghairu munsharif. Oke, Ilyasu. Ghairu munsharif. Al-Yasa'u. Ghairu munsharif. Yunusu. Ghairu munsharif. Zakaria. Ghairu munsharif. Zakaria, kemudian anaknya Yahya. Ghairu munsharif. Kemudian keponakannya Isa. Keponakannya Nabi. Ghairu munsharif. Oke. Kemudian Muhammadun. Munsharif. Munsharif alaihimussalam. Semuanya ya, alaihimussalam. Karena alaihimussalam kan biasanya alaihissalam kalau satu-satu alaihissalam. Nah, coba Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini saya sampaikan sebelum di akhir kita tutup. Kalau kita sebutkan nama Nabi Muhammad itu jangan disingkat apalagi ditulis. Yang bilang Muhammad SAW diucapkan dan ditulis. Sebenarnya lebih bagus. Tapi kalau umpamanya karena biasanya kita baku kayaknya ya, Anda tahu pelajaran bahasa Indonesia kalau singkatan itu mungkin disingkat. Tapi ketika kita menulis lebih bagus kita ucapkan sambil kita tulis SAW. Contoh ya, saya menulis Muhammadun SAW. Ini formal ya. Nah, maka tapi kita sebut juga Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tulisannya SAW. Begitu. Jadi itu salah satu pahala bagi kita. Ya. Satu salawat kita kepada Rasulullah maka 10 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah, langsung Allah yang balas dalam hadis. Ya. Apalagi ada ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi, bukan salat ya, salawat. Bayangkan, Allah dan malaikatnya saja mengucapkan salawat kepada Nabi. Kita umatnya yang mengaku umat Nabi, kikir. Makanya ada hadisnya lagi saya sampaikan ya tentang salawat. Ada dalam hadisnya yang panjang, saya bahasa Indonesia kan saya secara singkat. Siapakah yang paling kikir di dunia? Rasulullah SAW bertanya, kemudian menjawab, ya orang yang pelit dalam hartanya. Rasulullah menjawab bukan. Tapi ketika orang yang paling kikir di dunia adalah ketika disebutkan namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Siapapun itu yang mengucapkan Muhammadun, maksudnya bukan Muhammad nama orang ya. Dia berceramah atau apa, dia bercerita tentang Nabi, berarti Muhammad. Jadi Muhammad maksudnya. Maka kita ucapkan dalam hati atau di lisan alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam, banyak ya ucapannya. Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Alaihi salam juga boleh. Itu singkatnya. Nah, tapi kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bagus kalau kita tulis di surat, kita panjangkan. Karena secara tidak langsung kita dapat pahala. Ketika orang baca surat itu, dia baca juga secara panjang. Karena mohon maaf, ada beberapa orang muslim dan non muslim tidak tahu itu kepanjangan dari SAW. Jangan sampai dia bilang Muhammad SAW atau tahu. Nah, kemudian Allah juga jangan disingkat SWT. Janganlah. Jangan sampai dia bilang Allah SWT, Muhammad SAW. Nah, sampai dia muslim. Kalau muslim, wah berarti pertanyakan ini. Kalau non muslim, oke lah. Di Tapi medsos kayaknya begitu, Stas. Iya, kenapa? Beri salam di medsos kayaknya begitu, beri salam juga segitu, ASM, Yang ASS ya, iya, sebenarnya singkatan-singkatan itu mengurangi pahala untuk kita sendiri dan orang lain. Coba kalau kita panjangkan itu salam. Tapi kan begini, Assalamualaikum dipendekkan saja itu sebenarnya sudah salam. Daripada kita singkatkan ASS ya atau ASH. Ternyata banyak beda artinya ya kalau dalam bahasa Inggris ya, ASS atau ASH atau aku Stas, saya bertanya Stas, kalau misalnya kalau dia kasihkan gitu, dia beri salam baru ASS, Assalamualaikum, begitu. Kita jawab saja. Stas, karena tidak sempurna. Iya, kita sudah tahu intinya. Walaupun kita ini tidak sudah tahu intinya ya. Begini kaidahnya dalam salam.
Kalau tidak ada yang mengucapkan salam, jangan jawab salam. Contoh saya masuk ke ruangan tak, saya tidak beri salam, jangan jawab waalaikumsalam. Nah, Ya, apalagi bilang mentang-mentang Ustadz, Ustadz ini yang mau dimasuk, tapi dia tidak beri salam. Nah, jangan kita jawab waalaikumsalam karena orang yang menjawab ini, mohon maaf ya, ada dulu di hadis ya, itu orang Yahudi yang ituan katanya. Dia belum diberi salam malah dia mengucapkan jawaban salam. Jadi seorang muslim itu nanti dia menjawab salam ketika dia diberi salam. Salamku sama Bapak, waalaikumsalam. Walaupun dari segi salam itu salam kan itu mengucapkan keselamatan. Jadi lebih bagus jangan disingkat. Kalau kita mau singkat bilang saja assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak kaidahnya ya tentang salam. Nanti ditanyakan tentang hadisnya itu. Assalamualaikum, dan dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya kalau kita beri salam pendek ya dipanjangkan. Contohnya, saya ucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau saya bilang assalamualaikum warahmatullah, kita jawab dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Jadi kita jawab salam itu dengan yang lebih baik. Kalau dia jawab dengan panjang, mengucapkan salam dengan panjang, ya kita jawab juga dengan panjang. Oke, Ustaz, kalau non-muslim mengucapkan salam, kalau non-muslim mengucapkan salam dengan sempurna ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikum, pendek itu hadis. Waalaikum, itu hadisnya. Jangan kita panjangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya sama teman yang non-muslim, kenapa pendek, Ji? Ya begitulah jawaban Rasulullah SAW kepada orang muslim di zaman itu. Ya, ada hikmahnya sebenarnya, karena waalaikum itu tidak boleh kita mendoakan keselamatan kepada orang non-muslim. Yang diberikan doakan keselamatan ya kepada orang muslim saja. Makanya jawabannya Rasulullah itu waalaikum. Kenapa? Dan ada juga hadis yang lainnya, ada yang mengubah salamnya. Cara mengubahnya gini, as-sahmu alaika. As-sahmu itu semoga kebinasaan. Jadi kita dengar, coba ya, saya dari jauh. As-sahmu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kita dengarkan assalamualaikum, padahal as-sahmu di situ artinya racun ya dari segi arti, tapi kebinasaan. Semoga kebinasaan menimpamu. Maka Rasulullah menjawab juga wa'alaika. Iya, wa'alaika saja ya. Kalau ada teman tidak sholat, apakah secara otomatis dia kafir? Wah, tidak, beda juga itu. Beda itu pembahasannya ya, tidak, Ji. Kalau sholat itu, kalau dia begini saja. Mudah untuk menetapkan kekafiran ya. Karena teman saya itu dulu. Kalau sholat tadi, tidak bisa kita bilang kafir kalau dia masih dalam keadaan muslim. Kita tanya dulu. Begini cara jawabnya. Ada ulama yang mengatakan kita bisa tahu dia kafir secara keluar langsung atau kafir masih dalam keadaan Islam, maksudnya tengah-tengah ya. Karena begini, kita tanya, bagaimana menurutmu hukum sholat dalam Islam? Nah, kalau dia bilang tidak wajib, maka secara tidak langsung dia murtad. Secara tidak langsung. Karena dia tidak meyakini rukun Islam yang kedua. Karena begini kaidahnya, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Kalau salah satunya tidak diimani dan tidak dilakukan, atau bilang saja tidak diimani, maksudnya kita tidak yakini, maksudnya tidak wajib, maka itu langsung sudah murtad, keluar dari Islam. Maka dia harus bersyahadat ulang. Itu saja secara singkat. Kalau kita mau tanyakan, kalau dia bilang, bagaimana hukumnya sholat dalam Islam? Wajib. Kenapa tidak sholat? Nah itu. Masih dia bilang wajib, berarti masih ada iman dalam dirinya. Tapi kecil. Tidak wajib. Malas-malas saya sholat. Nah itu. Berarti masih ada iman. Berarti belum ditetapi kafir. Belum murtad. Nah, itu saja ya, secara singkat saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tidak boleh kita menetapkan kekafiran kepada orang yang belum tentu kafir. Ya bisa saja dia bersyahadat ulang, dia sholat kembali dan sebagainya ya. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya tadi apa? As ya. Kadang teman-teman as, iya lebih bagus kita jawab waalaikumsalam ya. Nah, sehingga salamnya dijawab sekedar alaikum. Jangan juga. Tetap orang maksiat, mohon maaf ya, orang pemabuk kalau diucapkan salam sama kita, ya kita tetap orang perzina, mohon maaf. Perzina, ahli maksiat yang kita kenal ahli maksiat, preman. Kalau dia bilang assalamualaikum, Bu, assalamualaikum Pak, ya kita jawab waalaikumsalam sama dia muslim. Terus bagaimana kalau kita tidak tahu dia muslim atau non muslim? Jawab saja. Contohnya ada orang yang kita tidak tahu ya. Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji. Ya kita jawab saya waalaikumsalam. Kita menentukan bahwasanya dia seorang muslim. Ya, seorang muslim. Orang muslim. Nah, tapi kalau kita tahu dia non muslim ya jangan dijawab waalaikumsalam, tapi waalaikum saja. Waalaikum atau waalika. Kalau satu kan tahu gitu. Bagaimana bahasa Arabnya? Kalau laki-laki waalika, kalau perempuan waalaiki, kalau campur laki-laki dan perempuan waalaikum. Ustaz, bagaimana kalau campur muslim dan non muslim? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena jawaban itu untuk apa namanya? Untuk yang muslim. Nah, gitu. Jadi itu hadis ya, kita berpatokan kepada hadis.
Nah, jadi tidak boleh meningkat tabe. Saya ulang tadi ya. Allah SWT. Lebih bagus kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita saja, mohon maaf. Kita saja kalau tidak disebut titel, kita agak gimana gitu ya. Agak gimana gitu. Ya Allah itu SWT bukan titel sebenarnya, tapi kan mengagungkan. Sama seperti kita, titel itu untuk mengagungkan orang. Ya, tapi kalau kita ya yang mohon maaf, yang LC itu tidak salah, jadi mau tidak disebut LC-nya enggak masalah. Yang penting ilmu. Karena memang kita dituntut untuk bukan mencari titel, tapi mencari ilmu. Gitu ya, tujuan kita adalah mencari ilmu untuk mencerdaskan umat muslim, pemuda-pemudi muslim, kemudian mencerahkan umat. Nah, itu nasihat dosen-dosen kami ketika kita wisuda kemarin itu tahun 2016. Bahwasanya semua ya, ini titelnya tidak ada kaitannya. Nanti juga di akhirat di kuburan juga tidak dipanggil LC. Pipo Nur LC tidak ada. Profesor, Doktor, MA, MA tidak ada. Kita disebut dengan nama asli kita. Pipo Nur. Kalau ada pemain Pipo Nur tidak pakai nama kunianya. Jadi nanti di padang mahsyar akan dipanggil satu-satu ya dengan nama terbaiknya di dunia. Nah, kalau dia nama Indonesia, contohnya seperti saya Pipo atau Joko, maka dipanggil dengan nama yang terbaiknya. Apakah Abdullah, ya Abdullah. Tapi bagaimana kita tahu di Abdullah karena Abdullah banyak ya? Allah Maha tahu, malaikat tahu yang ini siapa. Ya. Jadi Allah SWT, Muhammad SAW, kemudian nama Nabi ya AS. Apa ini AS? Jadinya orang biasa Nabi Adam AS. Apa AS? Lebih bagusnya kita bilang alaihi salam. Alaihi salam. Jadi itu ya. Jadi saya harap semua hadirin dan hadirat ketika kita mengucapkan Allah, kemudian Muhammad, kemudian nama Nabi atau nama sahabat, semua kan sudah ada doanya. Kalau nama sahabat, kalau laki-laki apa? Utsman radhiyallahu anhu. Nah, kalau Aisyah, Khadijah radhiyallahu anha. Kalau disingkat apa? RA. Nah, itu masalahnya RA. RA ya. Apa ya? Aisyah RA. Nah, dan mohon maaf, Siti itu tidak ada. Jangan ditambahkan nama-nama istri Nabi, putri Nabi, kemudian Maryam jadi ada Sitinya. Jangan. Siti Maryam, Siti Khadijah itu nama Indonesia, Siti Khadijah. Siti itu dikenal di sini sekarang ya, zaman ini bukan zaman Rasul. Kalau kita lihat hadis ada kapan? An Siti Aisyah tidak ada. Diterjemahkan juga dari Aisyah, tidak pernah bilang dari Siti. Sudah ada memang untuk apa kayak titel ya haji apa haja, bukan itu. Siti itu tidak. Ya. Begitu pula haji dengan haja juga bukan sebenarnya titel. Karena zaman Nabi coba pernah kita baca hadis dari Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar. Itu sebagai apa bisa saja di Indonesia ya, dan ada sejarah kelamnya itu ya. Haji dan haja di Asia Tenggara. Bisa kita buka Google, intinya haji dan haji itu karangan Belanda untuk mengetahui orang-orang yang pulang dari Saudi, haji dan haja, kemudian diberikan titel itu supaya tahu karena banyaknya dulu orang yang pulang dari Mekah itu langsung memberontak. Kayak siapa? Diponegoro itu, Pangeran Diponegoro itu pulang haji langsung memberontak. Kenapa? Karena dia paham bahwasanya ini dijajah ya, ini kan penjajahan. Nah, kita melawan kalau penjajahan dalam Al-Quran itu kalau kita diserang ya kita menyerang. Kalau kita tidak diserang ya menyerang. Itulah Islam. Oke, itu ya. Itu saja saya. Permisi Ustaz. Silakan. Ya, kan kalau kita dengar kata Nabi Muhammad SAW kita akan jawab ya. Bagaimana dengan Nabi-Nabi 25 Nabi itu? Apakah kalau kita Adam alaihissalam kita jawab apa atau enggak usah dijawab Ustaz? Oh, kalau semuanya Nabi, maksudnya semuanya Nabi disebut namanya? Tidak, maksudnya kalau ada kita dengar katakan kalau Muhammad kan, kalau kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita kirimkan salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi yang lainnya kita mendengarkan, apakah kita juga mengucapkan alaihissalam saja, alaihissalam. Jadi kita juga menjawab alaihissalam. Iya, alaihissalam dia. Alaihissalam. Nabi Adam contohnya ya, Nabi Adam alaihissalam. Apakah boleh sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya kalau ada yang kita dengar. Oh, kalau ada kita dengar. Contohnya saya bilang Nabi Adam ya, maka kita bilang alaihissalam dalam hati. Kita jawab juga Nabi Adam. Jadi kita jawab alaihissalam, kita juga jawab alaihissalam. Itu salah satu penghormatan kita kepada para nabi dan rasul. Jadi contoh saya bilang Nabi Adam. Sebenarnya kan walaupun biasa saya bilang alaihissalam itu dalam hati. Bisa diucapkan dalam hati, bisa diucapkan dengan dengan berarti yang orang mendengarkan itu juga. Iya, orang yang mendengarkan juga mengucapkan. Tapi juga ini saya tambahkan ya. Ketika di ayat tidak boleh ditambahkan. Ketika di ayat tidak boleh ditambahkan. Contoh dalam surah Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa.
Ada saya dengar ya, sebenarnya sufi Ibrahim Musa kan tidak ada alaihi masalam. Tapi ada yang jawab alaihi masalam. Ini tidak boleh mengada-ngada dalam sholat. Ya. Jadi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam tidak boleh kita sebut dalam karena Nabi Muhammad ada juga disebut namanya, ada nama Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu 4 kali disebut namanya dalam Al-Quran. Sedangkan Nabi Isa lebih dari 25 ya, 30-an kalau tidak salah. Oke, Nabi Isa. Nabi Muhammad cuma 4. Apakah yang dipanggil Nabi Muhammad cuma sedikit tidak kuat? Ya. Tidak. Nah, tapi panggilan setan iblis saja paling banyak disebut. Nah, apakah dia lebih tinggi derajatnya daripada para nabi? Tidak. Jadi bukan berkaitan dengan paling banyak disebut dia dalam Al-Quran. Nabi Muhammad 4 kali saya disebut dalam Al-Quran namanya. Oke, Muhammad. Nah, kalau saya bilang Muhammad berarti dalam hati sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga yang singkat alaihi salam boleh. Tapi kalau semuanya disebut nama Nabi bilang saja sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Alaihi SAW itu ya untuk Nabi Muhammad saya sebenarnya. Ada lagi? Ya, syukran. Oke, syukran ya. Oke. Insyaallah kalau ada pertanyaan pekan depan ya. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini sudah jam 7 ya. Oke, kita tutup dengan membaca doa. Marilah kita mengangkat tangan dan menundukkan pandangan. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Saya singkatkan ya, tidak panjang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, syukran ilal liqa. Silakan ditutup. Syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang telah diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin. Dan juga kepada seluruh hadirin yang sudah aktif dalam mengikuti kajian kita pada hari ini. Ilal liqa, sampai berjumpa lagi di Ahad depan di jam yang sama insyaallah. Untuk itu sekian dari kami menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz sebentar?